Alright guys, halo semua, kita kembali lagi di channel Easy Math Game. Ya, tentu saja bersama Bro Tom, kembali lagi bersama Bro Tom. Kali ini kita akan melanjutkan materi fisika. Ya, materi fisika ada beberapa guru yang dia jadikan satu dengan materi. Oh, by the way, kelas 11 ini guys, sorry. Ini kelas 11 ya. Kelas 11 semester 1. Kelas 11 semester 1 gitu ya. Nah, ada guru yang dia gabungkan dengan dinamika rotasi gitu ya. Nah, tapi ada guru juga yang melihat, oh ini dia materinya sudah besar sekali. Jadi nanti yang dinamika rotasi itu ulangan duluan dipisah dengan yang dalam video ini gitu ya. Jadi dalam video ini itu aku akan beri nama dengan bab 2 mungkin. Oke, tapi nama babnya adalah karena proses cara berpikirnya itu sudah benar-benar berbeda, guys. Ya, udah benar-benar berbeda dengan dinamika rotasi gitu loh. Enggak benar-benar juga sih. Pakai logikanya cuman aturannya itu agak beda gitu loh, guys. Oke, gitu ya. Nah, judul babnya adalah kesetimbangan benda tegar dan titik berat benda. Ya, judulnya adalah kesetimbangan benda tegar dan titik berat benda. Oke. Nanti yang titik berat benda akan aku jelaskan di video yang selanjutnya. Ya, di video yang selanjutnya. Jadi kita bisa fokus dulu di sini kesetimbangan benda tegar dulu. Gitu ya. Oke. Nah, jadi sekarang kalian akan mengenal yang namanya istilah benda setimbang. Setimbang. Ya. Jadi yang namanya setimbang itu dia benar-benar tidak bergerak, guys. Diem. Tidak bergerak secara translasi, juga tidak bergerak secara rotasi. Jadi yang namanya setimbang itu adalah benda tidak bergerak secara translasi atau diam gitu ya. Benda diam secara translasi dan diam atau tidak bergerak secara rotasi. Oke. Jadi dia benar-benar diam guys, meneng wis. Gitu ya. Sehingga ketika dia dikatakan sebagai setimbang, oke, ya, dia akan langsung memenuhi 3 hal, guys. Ya. Bentar, itu hapus. Ya, dia memenuhi 3 hal. Yang pertama, dia memenuhi sigma torsi ya sama dengan 0. Oke, sigma torsi sama dengan 0. Nah, untuk mengerjakan sigma torsi ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Aturan-aturan. Yang pertama adalah ya, sumbu benda merupakan sumbu X. Merupakan sumbu X. Ya. Yang kedua gitu ya. Nah, kalau kita ingat-ingat pelajaran yang kemarin, waduh, sudah lupa Bang. Oke, nggak apa-apa, guys. Ya. Nah, tapi kalau kita ingat-ingat pelajaran kemarin, ya. Nah, yang namanya torsi itu butuh poros, guys. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan poros? Poros
ditentukan di titik yang paling banyak tidak diketahui gayanya. Diketahui gayanya. Gayanya. Oke? Ya. Yang ketiga, perjanjian tandanya adalah, nah ini kembali lagi ke setiap guru ya guys. Kembali lagi ke setiap guru, kalau aku perjanjian ya, perjanjian kan pacaran. Perjanjiannya kalau main game nggak boleh 1 jam, kalau sudah 1 jam harus ngabarin. Nah, itu masing-masing couple, masing-masing pasangan ya harus ada janjiannya gimana kan gitu. Ya kalau aku tinggal game belum 1 jam nggak boleh ngambek lo ya kalau nggak ngabarin. Nah kan gitu perjanjiannya, gitu ya. Nah tapi jadi maksudku adalah aku ngomong contoh tapi nggak maksud teopo ya guys ya. Maksudnya adalah kalian harus dengerin guru kalian. Jadi mau perjanjian tandanya itu kayak gimana, gitu ya. Di sini di video ini aku pakai kalau dia searah dengan jarum jam, aku pakai positif. Ya, karena lebih gampang, guys. Jadi seolah-olah kayak ke kanan gitu loh. Gitu ya. Kalau ke kanan aku pakai positif. Oke. Kalau ke kiri aku pakai negatif. Oke, guys. Ya. Jadi itu yang perlu diketahui untuk sigma torsinya. Oke? Ya. Ya, tentu saja tetap menggunakan rumus. Menggunakan rumus yaitu torsi sama dengan guys. Yaitu torsi sama dengan gaya dikalikan dengan lengan gaya F kalikan L. Oke ya. Nah, yang kedua adalah sigma Fx. Sigma Fx sama dengan 0. Oke. Nah, kalau sigma Fx yang pertama yang perlu diketahui adalah sumbu penglihatan merupakan sumbu X. Merupakan sumbu X. Ya. Oke. Lalu yang kedua adalah perjanjian tandanya. Perjanjian tanda. Nah, kalau ini kebanyakan semua orang sama ya. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Ini kebanyakan semua orang sama sih. Cuma guru kebanyakan sama. Kecuali gurunya agak nyentrik ya, dia mau melawan hukum alam gitu ya. Yang ketiga, persamaan yang bisa dipakai gitu ya, adalah sigma Fy sama dengan 0. Oke. Yang ketiga adalah sigma Fy sama dengan 0. Fy sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sumbu penglihatannya ya kalau dia tegak lurus dengan sumbu X gitu ya. Ya, jadi sumbu Y-nya itu yang tegak lurus dengan sumbu X. Oke? Ya, sumbu Y-nya tegak lurus terhadap sumbu X. Oke? Lalu perjanjian tandanya gitu ya. Ya, ke atas positif, ke bawah negatif. Oke? Nah, jadi di sini hanya pakai tiga hal guys. Sigma torsi, sigma Fx, dan sigma Fy. Oke? Di video kali ini aku akan memberi 3 contoh soal yang paling terkenal, ya. Yang paling terkenal. Sisanya sebenarnya konsepnya sama kok, guys. Konsepnya itu sebenarnya sama. Gitu ya. Gitu. Aku kasih yang 3 paling terkenal. Ini sudah aku gambarin. Ini adalah yang pertama. Ya, ini adalah yang pertama yaitu hubungan tali-tali.
Bila sistem dalam keadaan setimbang, nah biasa kalian nanti akan bosen. Setiap baca soal selalu ada kata-kata dalam keadaan setimbang, nah, gitu. Artinya dia itu benar-benar diem, guys, nggak gerak. Hitung besar tegangan tiap tali. Oke, gitu ya. Selama ada gaya, ya kita harus menggambarkan semua gayanya. Ya, di sini aku beri nama T1, ya. Di sebelah sini, ini biar gini. Ya. Di sebelah sini aku beri nama T2. T2 ya, dan ini aku tinggikan aja supaya enak nanti. Ya. Sebelah sini aku beri nama T1 ya tadi ya. Oke. Dan sebelah sini aku beri nama T3. Loh, Bro Tom, kok guruku sama temanku kok nggak nulis T3 ya? Kalau kayak gini, kenapa cuma T1 dan T2? Nanti kita akan kasih tahu alasannya apa. Kasih tahu Bang, gitu ya. Kasih tahu enggak ya, gitu. Oke. Nah, kita tentu saja karena benda ini punya massa, kita akan punya W. Betul ya? W. Nilainya tentu saja adalah M kali G, sehingga 20 Newton ya. Aku ambil G-nya 10 aja ya, biar gampang gitu loh buat hitung. Oke? Ya. Nah, kamu bisa ngingetin guys, kamu bisa ngingetin. Setiap soal seperti ini, ya, setiap soal seperti ini, itu hanya menggunakan dua hal. Ya, itu hanya menggunakan dua hal. Yang pertama, menggunakan sigma fx sama dengan 0, gitu ya. Dan yang kedua, menggunakan sigma fy sama dengan 0. Udah ini doang. Gitu ya. Ini doang. Oke? Dan yang perlu dilihat ya, itu adalah titik di mana pertemuan mereka semua. Di sini. Jadi fokusnya hanya perlu ke sini. Jadi kalian bisa ngingetin guys. Kalau soal-soal tali seperti itu caranya. Wis gampang aja, easy aja. Ngerti ya? Ya semoga guru kalian nggak lihat video ini guys. Nanti waduh isi dibuat yang susah. Wah, jangan dong. Jangan Pak, kasihan Bu ya. Pak, Bu, kasihan anak-anak ini. Ya. Oke? Jadi seperti itu. Jadi fokusnya ke sana. Sudah, yuk kita sekarang balik tadi teorinya bagaimana? Ya. Sumbu penglihatan merupakan sumbu X. Berarti di sini itu ya, guys. Di sini itu ini X-nya. Nah, Y-nya ini dia tegak lurus. Ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, sekarang apakah ada gaya yang dia tidak di sumbu X, tidak di sumbu Y? Ada, yaitu T1 dan T2. Gitu ya. Miring kan dia, nggak di sumbu X, nggak di sumbu Y, betul ya? Ngerti ya? Miring, unik sendiri, guys. Gitu ya. Ya mungkin dia masih remaja. Sehingga T1 dan T2 harus kita komponenkan terlebih dahulu, yaitu ke sana dan ke sana. Oke? Ya. Di mana kalau sudutnya ini 60, berarti di sini ya 60-nya ya. Oke ya. Ya, itu pelajaran SMP sudut dalam berseberangan. Berarti ini adalah T1 dikalikan dengan cos 60 derajat ya. Karena dia ada di sampingnya sudut kalau samping pakai cos. Oke. Dan ini adalah T1 dikalikan sin 60 derajat ya. Loh, kenapa kok sin 60? Nah, karena gini guys. Ini kan sebenarnya kalau kita geser, dia ada di depannya sudut kan? Ini kan, loh, di depannya kan? Gitu ya. Nah, jadi nilai ini sama ini kan sama karena dia persegi panjang. Gitu ya. Itu alasannya. Ya. Loh, Bro, misalnya ya, aku mau nulis ini 30 derajat. Lalu aku tulis ini sebagai cos 30 derajat, boleh tidak? Boleh, Bos. Kan cos 60 sama sin 60 sama, Bos.
Ya, udah pro. Loh, Kak, Bro Tom kena bukan dari sini yang dikomponinnya, bukan. Ya, dari tempat mereka ketemu. Kalau dari sana mereka nanti nggak ketemu-ketemu, kasihan dong, jomblo terus dong. Ya, selanjutnya T2 kan miring juga, gitu ya. Sehingga dia harus dikomponenkan juga ke atas. Ya, geser sedikit biar kelihatan. Ya. Dan ke kiri. Oke? Ya. Karena di sana 30 derajat, maka di sini adalah 30 derajat. Ya. Maka ini adalah T2 dikalikan cos 30 derajat, dan yang ini adalah T2 dikalikan sin 30 derajat. Oke? Sudah ya? Sudah ya? Yuk, sekarang kalian hanya perlu fokus ke titik itu, guys. Kita masukkan sigma fx-nya. Gitu ya, kita masukkan ke sigma fx-nya. Ya. Di sumbu X ada ini, guys. Ya masukin. Perjanjiannya tadi apa? Dia ke kanan berarti positif. T1 cos 60 derajat. Dia ke kiri berarti negatif. Minus T2 dikalikan cos 30 derajat. Ya, ayo sekarang cari lagi. Mana yang sumbu X? Nggak ada kan? Berarti sama dengan 0. Oke? Ya, berarti kita tulis T1 dikalikan cos 60 derajat sama dengan T2 dikalikan cos 30 derajat. Oke, berarti ini T1 cos 60 adalah setengah. Ini T2 cos 30 adalah setengah akar 3. Berarti kalau kita coret setengahnya, berarti T1 sama dengan T akar 3 T2. Akar 3 T2. Ya. Loh bos, kok masih ada T1, T2? Tenang, kan kita punya substitusi eliminasi. Jadi nanti akan kita substitusi atau eliminasi gitu ya, tergantung. Oke, sekarang kita kerjakan sigma FY. Ya, kita lihat gaya-gaya di sumbu Y yang pada titik itu saja. Apa itu? Ada yang ke atas T1 dikalikan sin 60 derajat. Ada yang ke atas juga plus T2 dikalikan sin 30 derajat. Ada yang ke bawah yaitu T3 sama dengan 0. Loh, W-nya nggak masuk. Nah, itu. W-nya apa nggak masuk? Enggak, guys. Kenapa? Karena W-nya tidak menyentuh titik hitam tengah-tengah itu, guys. Ya, karena W-nya tidak menyentuh titik hitam yang tengah-tengah itu. Jadi tidak usah kalian perhatikan. Itu ya W-nya. Oke. Ayo kita isi ya. Berarti ini T1 sin 60 adalah setengah akar 3 ditambah ini T2 sin 30 adalah setengah minus, nah ini tunggu dulu, T3. Ya, T3. Ya. Nah, karena dikatakan bahwa sistem dalam keadaan seimbang, sistem dalam seimbang itu apa, guys? Semuanya itu benar-benar nggak bergerak, diem. Termasuk juga si benda biru ini. Gitu loh. Ngerti ya? Ya kalau manusia suruh diem nggak bisa, bos. Jantungnya kan harus gerak. Mati lah. Ya toh? Ya, jadi nggak bisa. Jadi dia benar-benar diem. Di semua titik, di semua hal itu diem gitu loh. Ya. Oke. Nah, berarti sekarang kalau aku mau melihat tinjau benda gitu ya, maka aku punya bundar begitu. Oke ya. Ininya W, ininya T3, maka juga akan berlaku sigma FY sama dengan 0. Karena diam semua. Semuanya diam, literally diam. Ya. Oke. Nah, yang ke atas T3 minus W yang ke bawah sama dengan 0. Maka T3 sama dengan W, T3 sama dengan
20 Newton. Nah, kadang-kadang karena sudah tahu seperti ini, kadang-kadang itu T3 tidak digambarin, guys. Kadang-kadang. Ya, kadang-kadang dihapus. Oke? Nah, kadang-kadang dihapus. Dan kadang-kadang di sini langsung diganti W. Ini langsung ganti W. Ya, langsung dikasih 20. Loh, kenapa? Karena nilainya T3 sama dengan W. Ada yang seperti itu langsung gitu. Ya, tapi aku ngajarin yang benar ya. Oke. Loh, kok Thomas kalau apa? Bang Thomas kalau ngerjain suka yang mana? Kalau aku suka yang W, guys. Yang cepat gini. Jadi nggak perlu T3. Cuman konsepnya W itu tidak menyentuh si benda, si titik hitam itu loh. Masalah itu gitu. Itu ya. Jadi kalau kita ketemu dengan beberapa guru atau kita memang belajar fisika yang benar ya seharusnya cara jawab kita itu salah kalau pakai W. Gitu ya. Yang benar seharusnya T3. Ngerti ya? Nah, jadi itu alasan tadi di depan aku mengatakan kenapa kok orang-orang kadang-kadang nggak nulis T3. Karena T3 sama dengan W, jadi langsung dipakai strata gitu loh. Ya, kita masukkan di sini 20. Oke, sekarang kita substitusi ya karena kita punya nilai ini. Oke, berarti T1 kita ganti dengan akar 3T2 dikalikan setengah akar 3 ditambah setengah T2 sama dengan 20 ya, 20. Ini jadi akar 3 dikali akar 3 berapa? Ya 3 ya 3 toh. 3/2 ditambah setengah berapa? Ya 2. Berarti 2T2 sama dengan 20, T2 sama dengan 10 Newton. Oke? Terus kita kembalikan lagi. T1 sama dengan 10 akar 3 Newton. Selesai. Ya guys ya. Selesai. Oke? Ya, itu adalah contoh soal nomor 1. Berikutnya yang sering keluar juga adalah soal seperti ini. Ya, soal seperti ini. Jadi ini itu ya banyaklah dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu ya. Lampu, tiang listrik, tiang lampu itu, terus traffic light, ya toh, bangjo itu abang hijau, orang Jawa biasa Jawa Timur. Gitu ya. Terus banyak misalnya pelang apa? Pelang dokter, terus pelang apotek, terus macam-macam pelang, guys. Gitu ya, macam-macam pelang kan banyak di sini. Ya. Nah, itu sebenarnya juga menggunakan ini. Gitu ya, menggunakan ilmu ini supaya bendanya itu tidak goyang-goyang. Kan serem, Bos, kalau goyang-goyang gitu ya. Oke? Oke, sekarang kita gambarkan dulu ya semua gayanya ya. Ya, kita gambarkan dulu semua gayanya. Oke. Yang pertama, massa batang 5 kg. Ya. Massa batang 5 kg. Artinya ada gaya berat, guys. Loh, di mana gaya berat itu? Jangan lupa dulu di hukum Newton. Gitu ya. Di tengah-tengah bendanya. Oke. Ya, aku beri nama dia WB, W batang, yaitu 50 Newton. Oh, lalu di sini ada tali. Ada tali. Iya, berarti kita beri tegangan tali ke sini sama ke sini ya. Kita beri nama T, tegangan tali. Loh, di sini ada tegangan tali juga. Iya. Kita beri nama ini T1, ini T2. Tapi sekali lagi, guys, nggak perlu T2. Kenapa? Karena nilainya sama dengan W di sini. Nah, gitu. Kenapa? Karena sistem dalam keadaan setimbang. Jadi semuanya itu benar-benar nggak bergerak. Berarti T2 akan sama dengan W. Ya, nah, supaya nggak bingung 1-2, mendingan nggak usah tak gambar. Tapi sekali lagi, alasannya seperti itu ya, guys ya. Kalau ada guru kalian yang, loh, guruku ini harus dikasih nama T2. Silahkan. Kalian harus ikutin guru di sekolah. Gitu ya. Ini aku kasih nama W aja.
nilainya 80 Newton ya, M kali G ya, G-nya 10. Oke? Ya. Nah, terus ada satu lagi ya yang jarang dikasih tahu, yaitu gaya engsel. Ya, gaya engsel. Apa itu gaya engsel ya? Gaya engsel itu gaya untuk nahan ini, guys. Oke, gaya untuk nahan benda ini. Kasih contoh ya, ayo kita percobaan. Yang bawa ballpoint atau terserah mau handphone ya boleh. Kalian pegang di salah satu ujung panjangnya. Ya kalau bolpen ya di salah satu ujung kanannya, ya. Kalian tahan supaya bolpen kalian nggak bergerak, gitu kan? Nah, gaya itulah yang namanya gaya engsel, guys. Oke, gaya itulah gaya yang menahan benda supaya dia tetap setimbang, tetap benar-benar diam. Itulah yang disebut dengan gaya engsel. Paham ya? Oke. Nah, jadi kira-kira gaya engselnya ini ada di titik mana, guys? A, B, atau C? A, B, atau C? Tentu saja di A. Ya, oke. Aku memberi nama ini E menurut sumbu Y. Dan menurut sumbu X, EX gitu ya. Dan ini adalah E menurut sumbu Y, EY. Bang Jago, guruku kasih namanya F untuk kata-kata force, terserah. Kalian ikuti ya boleh, gitu ya. Yang benar diikuti. Kok boleh? Kalian ikutin F. Ya, di sini aku mau spesifik, C. Namanya itu panggilan sayang gitu loh. Gitu ya. Panggilan sayang. Hani. Itu. Di sini aku kasih namanya E, engsel. Oke guys ya. Ngerti ya? Ya, jadi gitu. Ya, jadi ngikutin guru. Di sekolah mau pakainya yang mana? Ikutin guru. Ya, jangan ikutin aku karena yang meriksa ulangan kalian kan guru kalian, guys, bukan aku. Oke. Ya. Sudah. Sekarang biasanya guys ya, untuk soal ini saja dia sigma fx, sigma fy. Untuk soal ini ya bisa dipakai 3, bisa cuma 1, tetapi dimulai cara kerjanya dimulai dengan sigma torsi. Ya, dimulai dengan sigma torsi sama dengan 0. Oke? Ya. Nah, sekali lagi, yang namanya sigma torsi itu butuh poros. Nih guys, poros. Poros ditentukan di titik yang paling banyak tidak diketahui gayanya. Nah, sekarang gini, ini ada 3 titik guys. Titik A, titik B, dan titik C. Sekarang di titik A ada berapa gaya yang tidak diketahui? 2, EX dan EY. Sekarang di titik B ada berapa gaya yang tidak diketahui? 1, yaitu T. Di titik C semua gaya diketahui. Loh, Bang, kan di sini ada T. Nah, kan misalnya T lagi. T2. Lah T2 ini kan sama dengan W toh. Kan aku sudah kasih tahu. Gitu ya. Ya. Jadi kan T-nya ini kan sama dengan W gitu. Ngerti ya sampai sini ya? Oke ya. Ya. Yuk. Sekarang kita berarti poros yang dipilih adalah poros A. Poros A. Ya, poros A. Oke. Nah, lalu sekarang lihat tadi. Lihat tadi. Sumbu benda merupakan sumbu X. Sumbu bendanya merupakan sumbu X ya. Berarti ini begini sumbu X, tegak lurusnya adalah sumbu Y. Loh, ini kan sama dengan penglihatan kita. Ya, ketepaan di soal ini. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti sekarang kita cari
gaya-gaya mana yang tidak di sumbu X dan tidak di sumbu Y, yaitu gaya T. Oke, yaitu gaya T. Sehingga gaya T ini harus kita komponenkan ke atas dan ke kiri. Gitu ya, ke atas dan ke kiri. Di mana untuk ke atas adalah T sin 53 derajat. Oke. Dan untuk ke kiri adalah T cos 53 derajat. Oke ya. Oke, ya. Nah, udah ya. Jadi itu ya. Jadi sumbu X-nya begini, sumbu Y-nya begono. Oke, kita hapus. Yuk, mari kita masukkan sigma torsi. Ayo ingat-ingat lagi. Bagi yang bingung silakan lihat di itu ya, materiku yang tentang dinamika rotasi di video part pertama itu aku ngajar tentang torsi. Oke? Yo. EX dan EY apakah perlu kita hitung torsinya? Tidak perlu. Ya. EX dan EY tidak perlu kita hitung torsinya. Kenapa? Karena dia ada di poros. Gitu ya. Jadi EX dan EY tidak dihitung torsi. Ya, tidak dihitung torsi karena melalui poros. Oke? Ya. Itu ya. Oke. Sebentar. Ini aku harus Oke. Ini aku harus hapus guys ya. Jadi tulisan ini harus aku hapus karena aku butuh tempat, ini agak banyak. Yuk. W benda sekarang. Ya. W benda menyebabkan apa? Plus atau minus? Plus ya. Aduh, ya apa caranya? Lupa. Oke, gini. Kalian bayangkan punya bolpen hitam ini yang ditahan di titik A, lalu ada gaya begini. Kira-kira bolpen hitam kalian itu akan menyebabkan berputar bagaimana? Searah atau berlawanan dengan arah jarum jam? Bagaimana? Searah ya. Berarti plus dia. Oke? Plus. Berarti WB. Oke? Ya, mau langsung dimasukkan angkanya ya boleh. Berarti WB itu 50 dikali, nah lengan gayanya berapa? Lengan gayanya berapa? Nah ingat, kan itu W kan? Yang namanya W itu berarti dia letaknya di tengah-tengah batang. Batangmu 120 cm. Berarti letak tengah-tengahnya ada di 60 cm. Alias di 6/10 meter. Oke? T cos 53 perlu dihitung torsi tidak? Tidak. Kenapa? Karena kalau dia diperpanjang melalui titik porosnya, berarti tidak perlu dihitung torsi. T sin 53 perlu dihitung torsi tidak? Perlu. Nilainya bagaimana? Plus atau min? Min. T sin 53 derajat dikali lengan gaya berapa? 100 cm. 100 cm berarti 1. Loh, kenapa kok bisa min? Sekali lagi kalian bayangin punya bolpen warnanya hitam. Gitu ya. Punya bolpen hitam. Oke? Terus kalian tahan di titik A ini, tahan di sini ditahan. Terus kalian dorong-dorong ke atas begitu. Ya. Kalian dorong-dorong atas begitu. Oke? Ya. Nah, paham ya? Kan itu menyebabkan berputar berputar berlawanan arah jarum jam kan, berarti min. Oke? Gitu ya. Lalu yang B. B-nya plus atau min? Plus. Ya. B-nya plus. Berarti 80 dikali lengan gayanya berapa? 1,2. 1,2 berarti 12/10.
Oke? Sama dengan 0. Karena sudah nggak ada gaya lagi kan? Ya, ayo kita hitung. Ini kita coret 5, berarti ini 30 minus T dikali sin 53 berapa? Ayo, 4/5 ya. Ditambah, ini dicoret berarti kan 96. Sama dengan 0. Oke? Ya, berarti kalau kita pindah 126 sama dengan 4/5 dikalikan T. Gitu ya. Berarti T-nya berapa itu? T-nya dicoret sini, itu 3, 31,5. 31,5. Kalau kita kalikan 5, berarti T-nya adalah 157,5. Ya, nilai T-nya adalah 157,5 Newton. Oke? Ya, itu nilai T-nya. Oke. Bener ya. Kalau aku salah ngitung, komen aja di bawah guys ya. Nanti aku perbaiki ya. Oke, salahnya di mana? Kelihatannya kok nggak ada. Jago. Oke ya, lanjut. Nah, sudah ketemu deh nilai tegangan tali. Oke. Nah, untuk mencari soal berikutnya, yaitu besar gaya engsel. Loh, besar gaya engsel itu apa sih? EX dan EY. Itu baru dibutuhkan sigma Fx sama dengan 0, ya, dan sigma Fy sama dengan 0. Baru pakai ini. Loh, jadi Bang, kalau ditanya cuma tegangan tali, kita nggak perlu pakai sigma F dong. Tidak perlu ya, hanya sigma torsi aja. Oke? Ya. Nah, sekarang kita lihat gaya-gaya yang di sumbu X. Ya. Kita lihat gaya-gaya yang di sumbu X apa aja itu. Oh, EX-nya ke kanan, ya, dikurangi dengan T cos 53 sama dengan 0. Oke? Berarti X-nya sama dengan T 157,5 kita kalikan dengan 3/5. Cos 53 kan 3/5, Bro. Gitu ya. Berarti ini tadi kan hasilnya kan 31,5. 31,5 kalau kita kalikan 3 itu 94,5 Newton. Ya. Sekarang sigma Fy. Sigma Fy. Apa aja gaya-gaya di sumbu Y? EY, ya, EY ditambah T sin 53 ya, dikurangi dengan WB dikurangi dengan B sama dengan 0. Oke. Berarti EY tadi sin 53-nya 126, ini 50, ini 80 sama dengan 0. Berarti EY-nya sama dengan ini 130, berarti 4 Newton EY-nya. Oke? Ya, EY-nya adalah 4 Newton. Itu kan 100, iya betul kok. 130 dikurang 126, 4. Betul. Ya. Nah, lalu bagaimana gaya engsel? Nah, gaya engsel itu guys, ini resultan antara EX dan EY yang aku beri nama E saja. Terus gimana caranya? Kembali ke vektor guys, atau itu sebenarnya hanya tinggal di Pitagoras. Antara EX kuadrat ditambah EY kuadrat sama dengan akar dari 94,5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ini kalian bisa hitung sendiri berapa Newton. Oke? Ya. Terakhir arah gaya engsel. Nah, arah gaya engsel itu apa, guys? Ini kalian suruh nyari nilai alfanya ini loh berapa. Oke? Ya, nilai alfanya berapa? Aku pakai tempat ini ya.
Oke, ini miring. Oke. Ya. Nah, maka menggunakan tan alfa tentunya dong. Tan alfa itu apa? Depan EY per samping EX. Oke. Maka tan alfa sama dengan 4 per 94,5. Ini jawabannya jelek. Kita nggak bisa tahu alfanya berapa. Misal ya, misal guys, misal. Ketemu alfanya, tan alfanya sama dengan 1. Maka kalian bisa jawab alfanya 45 derajat. Gitu ya. Misal ketemu tan alfanya akar 3, guys. Ya. Misal ketemu nilai tan alfanya akar 3. Ya kalian bisa hafal kan, sudah jago kan? Alfanya adalah 60 derajat. Misal. Tetapi karena ini nggak ada sudut yang bagus, maka jawabnya alfa sama dengan arcstan dari 4 per 94,5. Atau arkes itu ada yang nulis tan pangkat min 1, guys. Tan pangkat min 1 dari 4 per 94 per 5. Gitu ya. Ya, jadi tergantung. Ada yang nulis ARC, arkes, ada yang nulis tan pangkat min 1. Oke. Ya. Jadi seperti ini, guys. Oke. Ya, kalian harus pahami konsepnya, guys. Jadi nanti meskipun batangnya itu dimiring-miringin itu enggak masalah. Ya, konsepnya tidak pernah berubah. Lanjut, soal berikutnya. Ini adalah soal yang ketiga, yaitu orang yang naik tangga. Sebenarnya ini ada versi mudahnya, yaitu tangga yang disandarkan saja, jadi tidak ada orangnya. Tapi aku pilih yang lebih susah, yaitu ini. Gitu ya guys ya, yaitu ini. Ya, kenapa? Karena ada orangnya. Oke, yuk, mari kita gambarkan semua gayanya terlebih dahulu. Ya, kita gambarkan gayanya lebih dahulu. Di titik A ada menyentuh permukaan, benda menyentuh permukaan, maka akan timbul gaya normal yang tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Ya. Yang tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Kita beri nama normal A. Kita beri nama normal A. Lalu masa tangga 40 Newton, 40 kilo, guys. Ya. Masa tangganya adalah 40 kilo. Salah soal ya. Nah, berarti tangga akan memiliki gaya berat. Di mana? Di tengah-tengah. Ya. Berarti aku gambarkan ini adalah sini titik. Ini adalah W-nya batang, WB. Senilai 400 Newton. Ya. Ini aku sebut sebagai WB, nilainya adalah 400 Newton. Oke? Ya. Lalu massa orang. Loh, ini tuh letaknya di mana sih? Ya, letaknya di mana sih W benda ini? Ya, ini benar nggak pas sih. Pasnya itu di tengah sini, guys, kira-kira. Ya, nah kira-kira di sini deh. Oke, ya. Aku beri nama ini WB, udah. Nanti kita bisa cari di sini. WB adalah 400 Newton ya. Kita butuh tempat buat gambar soalnya. Oke ya, WB adalah 400 Newton. Nah, kemudian ada massa orang, berarti orangnya juga akan menghasilkan W dong. Yang aku gambarin begini. Oh, letak WB di mana? Ayo, letak W benda, W batang di mana? Ya, ya tentu saja di tengah-tengahnya kan, jarak ini ke sini adalah 5 meter. Tahu dari mana? Pitagoras, bro. Kalau 6, 8 kan miringnya pasti 10, bro. Gitu ya. Kan miringnya pasti 10. Karena miringnya 10 berarti tengah-tengahnya 5, bos. Gitu ya.
Tengahnya 5. Berarti W benda itu di 5 meter. Paham nggak? Paham ya? Hitung gini cepet lah, ojo hitung-hitungan uang tok ae to, sing cepet. Ngitung gini ya cepet dong. Gitu ya. Ya kan kalau kasih orang tua kurang 10.000 aja uangnya, langsung ngerti, cepet hitungnya. Oke, aku lanjutin. Di sini aku kasih nama WO, W orang. Ya. W orang sama dengan 600 Newton. Lalu di titik B ada penyentuhan permukaan juga. Berarti akan timbul gaya normal ke sana, gitu ya, yaitu kita sebut sebagai NB. Ya, kita sebut sebagai NB. Terakhir, ada gaya gesek. Berarti gaya geseknya ke sana, kita sebut sebagai F gesek. F gesek, FG. Loh, kok bisa tahu Bang, FG-nya ke sana? Gini, jadi ceritanya gini guys. Jadi kalau kalian naruh tangga seperti ini gitu ya, kalian itu nggak mungkin berani naik tinggi-tinggi guys. Kecuali ada teman kalian yang pegangin di sini. Gitu ya. Ada teman kalian yang pegangin di sini. Kalian nggak mungkin berani naik tinggi-tinggi. Kenapa? Karena dia akan jatuh guys. Oke? Nah, di soal ini kalian ditanyain, kira-kira nilai X itu harus berapa supaya kalian itu kalau maju sedikit saja, ya, jadi kalau menurut fisika, istilah tepat akan tergelincir itu adalah kalau kamu bergerak naik sedikit saja, ya, sedikit saja, kamu akan jatuh. Kamu bergerak 1 senti saja, kamu akan jatuh. Gitu ya. Jadi itu istilahnya tepat akan tergelincir. Tapi sudah jatuh belum? Belum. Berarti masih setimbang ya? Iya, masih setimbang. Paham ya sampai sini ya? Oke? Yo. Sekarang kita kerjakan. Yang pertama juga adalah sigma. Sigma torsi sama dengan 0. Sigma torsi sama dengan 0. Ya. Tapi sekali lagi kita harus milih titiknya yang mana, titik A atau titik B ini. Ya guys, menurut kalian titik A atau titik B? Jawabannya adalah titik B ya. Kenapa? Karena di titik A hanya ada satu gaya yang tidak diketahui, yaitu NA. Sedangkan di titik B ada 2 gaya yang tidak diketahui, yaitu FG dan NB. Maka itu akan kita jadikan poros. Oke, maka itu akan kita jadikan poros. Oke, karena kita menghitung torsi, ya, maka sumbu benda merupakan sumbu X. Lah, gini guys sumbunya guys sekarang guys. Ya, gini. Dengan sumbu Y-nya begini guys. Waduh. Ya, sudah bukan lagi pandangan kita. Kalau pandangan kita kan ini X-nya, ini Y-nya kan. Miring. Ini X-nya, ini Y-nya kalau pandangan kita. Karena ini ternyata bendanya, yaitu tangganya, ceritanya itu miring, berarti sumbu X-nya ini sekarang, bro. Dan ini adalah sumbu Y-nya, bro. Mana sih? Nah, gini ya. Ini adalah sumbu Y-nya. Berarti di sini sekarang kita bisa melihat bahwa banyak sekali gaya yang tidak di sumbu X, tidak di sumbu Y. Apa itu? WB. Berarti kita harus komponenkan dia ke sana. Kita harus komponenkan dia ke sana. Oke? Ya. Ayo, kalau di sini alfa, mana yang alfa? Ini toh yang alfa toh? Ini toh yang alfa toh? Ya enggak? Loh, alasannya apa? Nah, kalau di sini 30 misalnya kita kasih angka. Kan ini kan pasti 60 karena ini kan 90 ini. Oke? Nah, ini kan juga 90, guys. Berarti kalau di sini 60, di sini 30. Paham ya? Jadi itu yang sama-sama 30, itu yang sama-sama alfa. Oke? Ya. Berarti ini adalah WB cos alfa.
Ini adalah WO cos alfa. Ya. Dan ini adalah WO sin alfa. Semoga kelihatan ya, guys. Ya. Nah, ini WB-nya aku geser ke sini sedikit aja. Loh, hapus. Aku geser sedikit sini aja supaya nggak berantakan ya. Ini WB. Loh, nggak di tengah-tengah ya, tapi kita tadi sudah ngerti kalau dia di tengah-tengah ya, guys. Yuk, kita komponenkan yuk. Ke sini dan ke sini. Oke? Berarti alfanya juga sama, yaitu yang ini. Alasannya pun sama. Oke? Berarti ini adalah WB cos alfa. Oke? Dan ini adalah WB sin alfa. Ya. Jadi itu adalah WB cos alfa, yang ini adalah WB sin alfa. Ada satu lagi gaya yang tidak sesuai sumbu X dan sumbu Y. Apa? Ini NA. Kita harus komponenkan ke sana, dan kita harus komponenkan ke sana. Gitu ya. Kita harus komponenkan ke sana. Oke? Nah, kalau di sini alfa, alfanya yang mana? Yang ini ya alfanya. Alasannya kenapa? Ya gini. Kalau di sini 30 derajat, ini 90, berarti ini 60, ya toh? Nah, ini sama ini kan saling tegak lurus. Berarti ini di sini 30, di sini 60, di sini 30. Berarti sing podo itu sing ini. Oke? Ya, kalau aku kecepatan silakan di rewind lagi videonya. Oke? Jadi di sana alfa. Berarti sekarang kita bisa tahu bahwa ini adalah NA dikalikan dengan cos alfa, dan ini adalah NA dikalikan dengan sin alfa. Duh, sudutnya nggak tahu berapa. Nah, ini kalian kan sudah diajarin trigonometri ya. Waduh, nyambung semua, Rek. Iya, nyambung, betul. Seperti kalau sama tukaran sama pacar, semuanya diungkit-ungkit semua, nyambung. Ya, nyambung. Atau sama pacar yang baru, mantan sama mantan, semua diungkit-ungkit semua. Nyambung, guys, betul. Oke, dari sini bro, caranya. Kamu ini nyambung aja kayak matematika loh, gitu guys. Jangan kamu ungkit-ungkit toh, kamu ini kayak matematika aja, gitu guys. Mateng wis tambah geger. Ya, nah ini. Kok ngapain aku gambar begini? Salah. Jadi gak fokus guys. Nah, lihatin. Nah, itu kan bentuk segitiganya kayak gini ya guys ya. Aku gambarin bentuk segitiganya nih. Ya, aku gambarin bentuk segitiganya. Ini. Oke? Ya guys. Dengan alfanya kan di sini. Ya. Ini kan 6 meter. Ini kan 8. Berarti ini 10 ya. Oke. Kalau aku tanya sin alfa berarti adalah depan per miring guys ya. Demi depan per miring. Alias 4/5. Kalau aku tanya cos alfa, berarti kan sami guys ya, 6/10, alias 3/5. Oke? Oke ya? Waduh, pusing bos gambar noe. Iyo. Yuk, sekarang kita hitung sigma torsinya. Kita mulai dari NA dulu. NA yang perlu diperhitungkan hanya NA sin. NA dikalikan dengan sin alfa. Why? Kenapa? Kenapa? Karena NA cos alfa kalau kalian perpanjang akan melalui titik B, titik poros. Sehingga itu torsinya 0, kalian tidak perlu hitung. Oke? Jadi gayanya adalah NA sin alfa. Lengan gayanya berapa? 10 meter. Ya, 10 meter. Jarak dari sini ke sini itu namanya lengan gaya. Oke? Jarak dari sini ke sini 10 meter. Loh, kenapa kok plus? Ya, kalian sekali lagi bayangin. Ya, bayangin tangga itu adalah bolpen kalian yang kalian tahan di titik B. Lalu berikan gaya dengan jari telunjuk kiri kalian searah NA sin alfa. Ya, searah NA sin alfa. Maka bolpen kalian akan berputar bagaimana? Searah jarum jam kan?
Gitu ya. Berarti dengan gayanya 10. Berikutnya, WB cos alfa. Tandanya apa? Plus atau min? Ayo dilihat. Kita kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Minus ya. Karena menyebabkan dia berputar berlawanan arah jarum jam. Oke? Berarti WB cos alfa dikali dengan gayanya berapa? Tadi kan WB itu letaknya di 5 meter ya. Berarti dikalikan 5. Oke? Ada lagi? Ada. WO cos alfa. Plus atau min? Min ya. Oke? WO cos alfa, WO berarti W orang guys. Cos alfa dikali berapa jarak orang ke dasar? X sama dengan 0. Itu yang ingin kita cari. Gitu ya. Itu yang ingin kita cari. Yuk kita masukkan. Loh, NA berapa? Tidak tahu. Sin alfa berapa? Sin alfa, oh itu melihat kanan, 4/5. Dikali 10 min. Ya. WB mana WB? WB 400. Cos alfa berapa? Ngelihat samping, 3/5. Dikalikan 5 min. W orang berapa? 600. Cos alfa ngelihat samping 3/5 dikalikan dengan X sama dengan 0. Oke? Ya, yuk kita coret-coret. Ini 2, ini habis, ini 120. Ya. Berarti 8Na kita kurangi dengan 1200, kita kurangi dengan 360X sama dengan 0. Loh, NA-nya belum ketemu, X-nya. Kalau X mau dicari, ya NA harus ketemu. Oke, nggak masalah. Pause dulu. Sekarang kita lanjut ke sigma Fx sama dengan 0. Oke ya. Nah, karena kita kembali ke sigma Fx, maka sumbu X dan sumbu Y-nya adalah pandangan kita, guys. Adalah pandangan kita. Berarti sekarang ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Oke? Berarti semua yang kita komponenkan sekarang sudah tidak penting lagi. Ya, semua yang komponenkan sudah tidak penting lagi. Ya. Loh, tadi tuh kita komponenkan kenapa? Kita komponenkan karena nyamain sumbunya si tangga. Menyamakan dengan sumbunya si tangga. Itu kan. Karena kalau torsi, sumbu harus sama dengan bendanya. Kalau bendanya miring, ya sumbunya miring. Sumbu X-nya, guys. Sumbu X-nya ya. Sumbu Y selalu tegak lurus terhadap sumbu X. Ngerti guys ya? Ya. Nah, karena kita menghitung sigma F, sumbunya balik seperti normal. Ya. Sumbunya balik seperti normal. Oke? Ya. Nah, sigma Fx sama dengan 0. Kita lihat sigma Fx-nya apa saja. Na, gitu ya, Na ke kanan dikurangi dengan Fg ke kiri, ya, sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Ada lagi nggak yang sigma Fx? Nggak ada ya, kalau aku lihat ya, nggak ada kok. Oke, nggak ada guys ya. Lanjut. Berarti Na sama dengan Fg. Oke ya, berarti Na sama dengan Fg. Na sama dengan Fg. Apa rumusnya Fg? Fg rumusnya adalah mu S dikalikan dengan NB. Berarti Na sama dengan mu S,
0,42 kita kalikan dengan NB. Lu mateng kon NB-nya nggak ada. Oh nggak apa-apa, nggak usah nangis dulu. Ya. Sigma FY sekarang guys. Sigma FY sama dengan 0. Aduh, cek remponge. Iyo, repot memangnya guys. Ini materi cukup sulit memangnya. Gitu ya. Yang dilihat banyak ngerjakno panjang. Ya, sigma FY sama dengan 0. Berarti yang ke atas NB kita kurangi dengan WB, kita kurangi dengan WO sama dengan 0. Berarti NB sama dengan 600 ditambah 400 sama dengan 1000 Newton. Berarti ini kita kalikan 1000 Newton. Gitu ya. Ini 1000. Kita kalikan 1000. Berarti Na-nya adalah 420 Newton. Oke? Ya, kita masukkan di sini guys. Ya, 8 dikalikan 420 minus 1200 gitu ya. Sama dengan 360x. Oke, kita akan cari x-nya ya. Ya, ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret. Oke? Ya. Ini kita bagi berapa ini? 4, ini menjadi 2. Ini kita bagi 4 menjadi 30, gitu ya. Ini kita bagi 4 menjadi 9. Oke? Ini kita bagi 4, kita bagi 3 menjadi 3. Ini kita bagi 3 menjadi 10. Ini kita bagi 3 menjadi 14. Gitu ya. Menjadi 14. Sudah. 2 dikalikan 14, 28. Ya. Berarti sebentar ya, aku jawab di sini. 28 dikurangi 10 sama dengan 3x. 18 sama dengan 3x, x sama dengan 6 meter. Itu sudah jawabannya. Oh, berarti dia bisa berjalan sejauh 6 meter. Loh, kok letaknya di bawah 5 meter? Ya kan kita nggak tahu, guys. Kita kan nggak tahu, kita memisalkan x-nya dia di sana. Ternyata orangnya masih bisa di sini. Sejauh 6 meter gitu loh. Gitu ya. Padahal cuman ini loh. Apa ini namanya? Stickman guys, stickman kok bisa buat robo tangga kan? Stickman kan harusnya ringan, ya atau ya? Ngerti ya guys ya? Oke, jadi gitu. Ya karena kan tadi kita memisalkan x-nya, ya kita kan nggak tahu stickman-nya di mana. Oke? Nah, jadi itu adalah 3 contoh soal yang paling terkenal, ya paling terkenal, sering-sering dikeluarkan. Oke, ya. Jadi konsepnya sama, nanti kalian harus kembangkan sendiri, guys. Oke? Nah, sampai sini dulu. Nanti kalian bisa lanjut nonton video berikutnya mengenai titik berat benda. Itu gampang kok asli. Ya, bagian ini yang susah, yang sana titik berat gampang. Oke? Aku Ko Thomas, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dong, sama nyalain lonceng. Ya, nyalain lonceng serta share juga ke teman-teman kalian. Oke? Dadah.